Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel CC Karoliane. Hari ini kita akan meneruskan membahas prediksi soal PPPK Guru PJOK tahun 2024 dengan kunci jawaban dan pembahasannya. Baik Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan langsung saja kita menuju soalnya. Nomor satu. Seorang guru mengajar kelas dengan siswa yang memiliki latar belakang budaya yang sangat beragam. Dalam sebuah diskusi kelompok, terjadi konflik antara dua siswa karena perbedaan cara pandang terhadap sebuah topik. Apa langkah terbaik yang seharusnya dilakukan guru untuk menangani situasi ini? A. Membubarkan diskusi kelompok dan meminta siswa berdiskusi secara individu. B. Membiarkan konflik berjalan untuk melihat bagaimana siswa menyelesaikannya sendiri. C. Memfasilitasi diskusi dengan mengarahkan siswa untuk memahami sudut pandang masing-masing. D. Memberikan hukuman kepada siswa yang memulai konflik agar tercipta suasana kelas yang kondusif. E. Menghindari topik diskusi yang berpotensi memicu konflik di masa depan. Jawaban yang paling tepat adalah C. Memfasilitasi diskusi dengan mengarahkan siswa untuk memahami sudut pandang masing-masing. Alasannya, dalam kelas dengan siswa yang memiliki latar belakang budaya yang sangat beragam, konflik bisa terjadi karena perbedaan perspektif. Guru sebaiknya memfasilitasi diskusi dengan membantu siswa mendengarkan dan memahami sudut pandang satu sama lain. Hal ini mengajarkan keterampilan komunikasi yang baik, empati, dan cara menyelesaikan perbedaan secara konstruktif. Sebagai pemimpin diskusi, guru bisa memberikan arahan yang mendorong pengertian dan pengelolaan konflik secara positif. Memfasilitasi diskusi dan membantu siswa memahami berbagai perspektif mereka adalah langkah terbaik untuk menangani konflik secara konstruktif dan membangun budaya saling menghormati di kelas. Jadi jawaban terbaik nomor satu adalah C. Memfasilitasi diskusi dengan mengarahkan siswa untuk memahami sudut pandang masing-masing. Nomor 2. Guru sedang merancang pembelajaran berbasis proyek (PBL) untuk tema lingkungan hidup. Beberapa siswa terlihat bingung dengan tugas yang diberikan karena terlalu kompleks. Apa langkah terbaik guru untuk memastikan siswa memahami proyek tersebut? A. Membagi proyek menjadi beberapa tahap dengan target yang jelas di setiap tahap. B. Menyederhanakan proyek agar lebih mudah dipahami oleh semua siswa. C. Memberikan instruksi tambahan secara individual kepada siswa yang terlihat bingung. D. Meminta siswa mencari solusi sendiri karena pembelajaran berbasis proyek, menekankan kemandirian. E. Mengganti metode pembelajaran dengan ceramah untuk mempermudah pemahaman. Jawaban yang paling tepat adalah A. Membagi proyek menjadi beberapa tahap dengan target yang jelas di setiap tahap. Alasannya, membagi proyek menjadi beberapa tahap dengan target yang jelas akan membantu siswa memahami langkah-langkah yang harus diambil dan mempermudah mereka dalam menyelesaikan tugas. Setiap tahap yang lebih kecil dan terfokus akan membuat proyek besar terasa lebih dapat dikelola dan memberi kesempatan bagi guru untuk memberikan umpan balik di setiap tahap. Ini juga membantu siswa mengatur waktu dan sumber daya mereka dengan lebih baik. Membagi proyek menjadi bagian lebih kecil dan memberikan target yang jelas di setiap tahap akan memudahkan siswa untuk fokus dan memahami apa yang diharapkan dari mereka, serta memberikan kesempatan bagi guru untuk memberikan bimbingan yang lebih terarah. Jadi jawaban yang paling tepat nomor 2 adalah A. Membagi proyek menjadi beberapa tahap dengan target yang jelas di setiap tahapnya. Nomor 3. Guru menggunakan metode pembelajaran kolaboratif dalam bentuk diskusi kelompok. Namun, beberapa siswa hanya bergantung pada anggota yang lebih aktif dan tidak memberikan kontribusi yang berarti. Apa strategi yang dapat digunakan guru untuk meningkatkan keterlibatan semua siswa? A. Mengganti diskusi kelompok dengan tugas individu agar setiap siswa bertanggung jawab.
B. Memberikan penilaian kelompok dengan melihat kontribusi individu. C. Membagi peran spesifik kepada setiap anggota kelompok sesuai tugas yang diberikan. D. Menegur siswa yang tidak berkontribusi agar mereka termotivasi. E. Membubarkan kelompok yang tidak bekerja efektif dan membentuk kelompok baru. Jawaban yang paling tepat adalah C. Membagi peran spesifik kepada setiap anggota kelompok sesuai tugas yang diberikan. Alasannya, membagi peran spesifik kepada setiap anggota kelompok memastikan bahwa setiap siswa memiliki tanggung jawab yang jelas dalam diskusi atau tugas kelompok. Dengan demikian, semua siswa akan merasa terlibat dan memiliki kontribusi terhadap hasil kelompok. Ini juga memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dan mengurangi ketergantungan pada anggota yang lebih dominan. Dengan membagi peran yang jelas, setiap anggota kelompok merasa dihargai dan bertanggung jawab, yang meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran kolaboratif. Jadi jawaban nomor 3 yang paling benar adalah C. Membagi peran spesifik kepada setiap anggota kelompok sesuai tugas yang diberikan. Nomor 4. Setelah menerima hasil evaluasi dari kepala sekolah, guru menemukan bahwa pendekatannya dalam pembelajaran kurang melibatkan siswa secara aktif. Apa yang sebaiknya dilakukan guru untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran? A. Mengadopsi strategi pembelajaran aktif dari guru lain yang telah terbukti berhasil. B. Menggunakan umpan balik dari siswa untuk mengevaluasi dan mengembangkan metode pembelajaran yang lebih menarik. C. Mengganti pendekatan pembelajaran dengan metode tradisional agar lebih terkontrol. D. Menyusun ulang materi pembelajaran dengan melibatkan siswa untuk menjaga keefektifan. E. Mengurangi jumlah aktivitas siswa untuk fokus pada pemahaman teori. Jawaban yang paling tepat adalah B. Menggunakan umpan balik dari siswa untuk mengevaluasi dan mengembangkan metode pembelajaran yang lebih menarik. Alasannya, umpan balik dari siswa adalah salah satu cara terbaik untuk memahami kendala atau hambatan yang mereka hadapi dalam pembelajaran. Dengan mendengarkan pengalaman dan masukan mereka, guru dapat menyesuaikan pendekatan yang lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan siswa. Proses ini juga mendorong keterlibatan siswa karena mereka merasa didengar dan dihargai, yang meningkatkan motivasi mereka dalam pembelajaran. Dengan menggunakan umpan balik dari siswa, guru dapat memperbaiki pendekatannya untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan melibatkan siswa secara aktif, yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar mereka. Jadi jawaban nomor 4 yang paling benar adalah B. Menggunakan umpan balik dari siswa untuk mengevaluasi dan mengembangkan metode pembelajaran yang lebih menarik. Nomor 5. Dalam sebuah penilaian formatif, guru menyadari bahwa beberapa siswa gagal memahami konsep yang telah diajarkan meskipun sudah menggunakan metode pengajaran variatif. Apa langkah terbaik untuk memperbaiki hasil belajar siswa? A. Mengulang pembelajaran dengan metode yang berbeda dan memastikan siswa lebih memahami. B. Menggunakan asesmen diagnostik untuk mengidentifikasi kesulitan siswa dan menyusun strategi pengajaran ulang. C. Memberikan tugas tambahan kepada siswa yang nilainya rendah agar mereka lebih berlatih. D. Membiarkan siswa belajar sendiri dan mengajukan pertanyaan jika mereka merasa kesulitan. E. Mengganti topik pembelajaran agar siswa tidak merasa bosan. Jawaban yang paling tepat adalah B. Menggunakan asesmen diagnostik untuk mengidentifikasi kesulitan siswa dan menyusun strategi pengajaran ulang. Alasannya, asesmen diagnostik membantu guru mengidentifikasi dengan lebih tepat bagian-bagian mana dari konsep yang tidak dipahami oleh siswa
Dengan memahami kesulitan yang spesifik, guru dapat merancang pengajaran ulang yang lebih terfokus pada area yang perlu diperbaiki, serta menyesuaikan pendekatan pembelajaran untuk memastikan pemahaman yang lebih baik. Dengan menggunakan asesmen diagnostik, guru dapat fokus pada pengidentifikasian kesulitan spesifik siswa dan merencanakan strategi pengajaran yang lebih efektif untuk membantu mereka menguasai konsep tersebut. Jadi jawaban nomor 5 yang terbaik adalah B. Menggunakan asesmen diagnostik untuk mengidentifikasi kesulitan siswa dan menyusun strategi pengajaran ulang. Baik, itu tadi adalah prediksi soal PPPK Guru PJOK tahun 2024. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.